Di sini kami melakukan proyek agama Islam yang berjudul Organisasi Sholat dan Akademik dalam Membentuk Kepribadian Muslim Sejati Mahasiswa Fikas UB. Nantikan wawancara dan video dari kami. Bye! Halo, perkenalin, nama aku Daniar. Aku akan mewawancarai kakak. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Amel. Oke, Kak Amel. Jadi, boleh meminta waktunya sekitar 5 menitan atau 2 menitan? Oke. Pertanyaan pertama ya, Kak. Bagaimana pandangan kakak tentang urgensi sholat dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Jadi kalau menurut aku urgensi kita sebagai mahasiswa waktu sholat itu mungkin dari mahasiswa masih menyepelekan sholatnya. Kayak mereka itu terlalu sibuk antara tugas sama mainnya. Jadi kadang mereka masih kayak ngerjain sholat itu masih oh ya udahlah nanti aja gitu. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah kakak merasa bahwa pelaksanaan sholat itu berpengaruh pada sikap dan etika di dalam lingkungan akademis? Kalau di lingkungan akademik dari aku nggak terlalu mempengaruhi karena mereka terkadang hanya melakukan sholatnya tanpa memahami apa sih itu sholat, apa sih manfaatnya sholat bagi kita. Mereka itu kayak oh ya udah aku sholat aja deh. Jadi cuma kayak untuk menjalankan kewajiban doang gitu tanpa ya? memahami gimana sih sholat bagi itu kayak apa. Oke. Baik, Kak, terima kasih. Itu adalah pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Putri dari mahasiswa Fikas UB sendiri. Nah, dari kakak sendiri namanya siapa? Aku sama, juga dari angkatan berapa? Angkatan 2008. Baik, angkatan 2008. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai terkait urgensi salat di kepribadian? Bersedia. Oke, kita langsung mulai pertanyaan aja ya. Bagaimana sih pandangan Kak Sama sendiri terkait urgensi salat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dari sebagai mahasiswa Fikas UB nih? Kalau dari aku sendiri selain emang sholatnya itu wajib ya, menurutku sholat itu juga jadi representasi untuk kesalahan dari kegiatan kita. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Fikas UB sendiri itu apakah ada kontribusi khusus untuk meningkatkan konsistensi sholat mahasiswanya sehingga bisa seimbang antara akademik dan ibadah? Kalau dari Fikas UB itu menurutku udah cukup banget mendukung karena ya dari fasilitasnya itu dari musola gitu udah cukup baik gitu. Kemarin baru direnovasi ya misalnya. Iya betul. Terakhir nih Kak, dari dalam kuliah sendiri itu kan pastinya diberi tugas yang cukup banyak ya. Nah mungkin dari Kak Salma sendiri, bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut dengan menjaga sholat di tengah kesibukan akademik? Kalau dari menurut aku sendiri itu sebelum kita melakukan atau mengerjakan tugas kita mungkin bisa beribadah terlebih dahulu. Jadi nanti kalau misalnya kita mengerjakan tugas kita bisa diperlancar. Ya, jadi harus sholat dulu ya biar dipelancar tugasnya. Terima kasih Kak Salma atas wawancaranya. Iya, sama-sama. Halo Kak, kenalin aku Noval. Di sini saya mau mewawancarai kakak mengenai urgensi sholat dan akademik dalam membentuk kepribadian muslim sejati mahasiswa. Oke, boleh. Sebelum itu, boleh kakak mau dilanjut? Oke, kenalin, aku Aurel Nabila Saramista, biasa dipanggil Aurel. Terus saya mau bertanya Kak mengenai bagaimana kamu menilai hubungan antara ibadah sholat dan berkasih. Oke, menurut aku dua hal itu sangat berhubungan ya, dimana kita harus memprioritaskan ibadah kita karena mengingat waktunya yang cukup singkat. Jadi mungkin nanti dengan adanya ibadah kita bisa berdoa terkait dilancarkan hal-hal belajarnya nantinya supaya kita mendapat prestasi yang diinginkan. Mungkin dari aku gitu. Selanjutnya, apakah kamu memiliki atau strategi agar teman-teman kamu juga bisa konsisten dalam menjalankan sholat di tengah kesibukan akademik? Oke, mungkin menurut aku bisa ya, kita nanti kayak seperti saling mengingatkan kalau udah waktunya sholat gitu. Terima kasih Kak atas waktunya. Oke. Halo Kak. Ini sih boleh minta waktunya bentar nggak? Boleh. Perkenalkan, aku Alia Manar Rasida. Boleh ini dengan kakak siapa? Dengan kakak Sofi dari Fikas.
Oke, aku mau nanya nih, ada 2 pertanyaan. Pertama, aku mau nanya, apa sih dampak dari antara sholat sama akademik di kehidupan sehari-hari kakak? Jadi dengan saya menjaga sholat saya, jadinya urusan saya, pekerjaan saya dimudahkan itu, termasuk dan urusan akademik saya. Oke, ini pertanyaan kedua ya kak, yang terakhir. Pernah nggak sih kak ada konflik antara jadwal sholat sama jadwal kegiatan di kampus? Pernah waktu itu pas lagi kumpul rapat, terus waktu azan. Terus gimana kakak solusinya? Waktu itu sih teman saya interupsi buat minta waktunya bentar buat istirahat jeda untuk sholat. Oh gitu ya kak, terima kasih ya kak, makasih ini waktunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Aziza Arisfani Putri. Di sini saya akan mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Ya, saya bersedia. Boleh diperkenalkan namanya? Boleh perkenalkan, saya Eka Hanum Pratiwi, biasanya dipanggil Hanum. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kakak pernah mengalami konflik jadwal antara sholat dan kegiatan kampus? Kalau aku sih sejauh ini belum pernah. Cuma waktu itu pernah jadwal kelas pertama sama yang kedua itu cuma sekitar 15 menit. Ya, itu sih harus cepet-cepet ya kak buat sholat. Oh gitu. Untuk pertanyaan yang kedua itu, menurut kakak kegiatan keagamaan di Fikes itu udah cukup membantu mahasiswa dalam menjaga keseimbangan spiritual dan akademik gak? Kalau di Fikes ini kan ada organisasi namanya IHSC, itu buat ya rohanian Islam. Lumayan sih udah memadahi, cuma tergantung dari kitanya aja mau bergabung apa enggak. Iya. Jadi minat ya kak ya? Iya, sesuai minat. Oke, sudah itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya kak. Iya.